Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan nanti. Saya mau kutip, partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Apa maksud Anda ketika bicara ini? Ini Anda bicara, apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ya, coba kita lihat ya, fenomena di beberapa tempat, di mana seluruh partai diborong dan lawannya kota kosong. 2 minggu lalu itu jumlahnya 94 kabupaten kota provinsi. Sekarang sudah di atas 50-an. Artinya ada 40-an yang karena putusan MK berubah. Apa yang terjadi ya? Pilkada kok jadi serba kota kosong. Ya buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai gubernur Jakarta mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Mega. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan. Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan. Apa yang sesungguhnya terjadi ini? Kok bisa begitu banyak kota kosong? Di Jakarta aja hampir terjadi kota kosong. Calon independen tidak lolos verifikasi. Sesudah itu jadi lolos verifikasi. Kemudian semua partai dikumpulkan untuk mengusung satu pasang calon. Apakah kurang jelas fenomena yang terjadi ini? Mau pakai penjelasan apa lagi? Nah yang ketiga, bisa jadi Bu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain. Melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS, dan terutama barangkali Gerindra. Ex-Gubernur Jakarta Anies Baswedan ceritakan pengalamannya ditolak setelah menawarkan diri ingin menjadi kader partai politik. Anies mengatakan momen itu terjadi usai ia diusung menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 lalu. Meski begitu, Anies enggan menjawab nama partai yang ia maksud. Namun Anies hanya menyebut penolakan itu datang dari salah satu dari 3 partai yang saat itu mengusungnya pada Pilpres 2024. Menurutnya, penawaran itu ditolak oleh pemimpin partai politik tersebut. Penjelasan bahwa ya ini real politik, partai punya hitung-hitungannya sendiri, negosiasi, bagian dari barter, bargaining politik, melihat bagaimana masa depan partai masing-masing, tidak selalu melulu disempitkan bahwa ini ada intervensi kekuasaan, kan Mas Anies? Partai politik kan biasa bargaining politik. Ya, ketika sampai kepada pemilihan, ini adalah tentang rakyat diberikan opsi untuk memilih. Dan itu artinya partai memiliki kedaulatan untuk mengusulkan, untuk mengusung. Tapi ketika partai kehilangan kedaulatan, ada yang tidak sehat. Dan ini bukan salah partainya, tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya. Dari mana tapi Anda bisa membuktikan itu, Mas Anies? Anies Baswedan gagal melaju di Pilkada 2024. Sebelumnya, Anies sempat diisukan maju di Pilgub Jakarta dengan menyambangi PD Perjuangan dan dipasangkan dengan Rano Karno. Namun, PDIP akhirnya mengusung Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Jelang batas akhir pendaftaran Pilkada, nama Anies pun sempat mencuat di Pilgub Jabar. Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono menyebut partainya hendak meminang Anies di Pilgub Jabar, namun menghadapi tantangan yang sangat besar hingga tidak menyetujui Anies didukung PDI Perjuangan. Dalam video bertajuk catatan Anies pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada, Anies bicara soal langkah politik dirinya ke depannya. Ia pun menyampaikan soal partai politik yang tersandera kekuasaan. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai sudah mulai kehilangan pamornya. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab Anies Baswedan ditinggalkan sejumlah partai usai Pilpres 2024. Pengamatan itu diungkapkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dikutip dari Kompas.com
pada Senin 2 September. Adi Praitno menilai kegagalan Anies Baswedan buat mendapatkan tiket maju dalam Pilkada Jakarta 2024 dianggap bukan kesalahan dari partai-partai politik yang tak mau mengusungnya. Sebab menurutnya faktor utama ialah karena pamor politik Anies selepas Pilpres 2024 berangsur pudar sehingga wajar jika mulai ditinggalkan. Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan kok. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya, karena memang mau bergabung atau apapun dorongannya, tapi faktanya memang sekarang yang bisa mengusung partai politik dan mereka membuat keputusan-keputusan sendiri. Karena itu hormati keputusannya. Tetapi kita tahu bahwa keputusan itu adalah keputusan yang merupakan pembalikan atas keputusan sebelumnya. Memang pernah partai politik seperti sekarang ini sudah. Ini kita alamin nih. Saya beri contoh paling gampang ya. Jangan Anies di Jakarta. Ibu Airin di Banten hampir tidak jadi calon. Wali kota 2 periode. Sukses. Tokoh Golkar. Surveinya di atas 50%, 60%. Kok bisa seperti ini hampir nggak bisa maju? Sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Sejalan dengan Anies, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menuding adanya pihak yang menjegal Anies untuk maju di Pilkada 2024. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Namun tudingan ini dibantah langsung oleh Presiden Jokowi. Jokowi tekankan ia tidak terlibat dalam pemilihan calon di Pilkada 2024. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Penjelasannya yang lain mungkin akan bisa bilang ya memang karena ada konflik internal Golkar, Erlangga baru saja diturunkan, Bahlil kemudian maju dan sebagainya. Ini memang perang internal. Selalu ada penjelasan yang bisa diberikan untuk setiap fenomena politik, Mas Anies. Tidak melulu semuanya kemudian menjadi ini intervensi kekuasaan. Kalau partai memiliki kedaulatan, sudah dari dulu partai itu akan nyalonin. Mana ada partai nggak mau nyalonin orang angkanya 60%? Anda dicalonkan oleh 3 partai politik kok ketika menjadi capres? Jangan Anies. Kenapa? Kalau Anies ketika Anda bilang tersandera kekuasaan semua partai, faktanya ketika Anda maju menjadi capres, ada 3 partai politik yang mendukung Anda, padahal Anda bukan kader PKB, Anda bukan kader Nasdem, Anda bukan kader PKS, tapi Anda dapat tiket dari 3 partai. Ya. Itu kan tidak tersandera kekuasaan, Mas Anies. Kita merasakan persis kenapa berinteraksi dengan pimpinan partai. Saya bersyukur sekali bahwa pimpinan partai seperti Nasdem, seperti PKB menceritakan apa adanya atas situasi yang dihadapi, oke? Dan lebih rumit daripada Pilpres yang mereka hadapi. Karena itu saya sampaikan, saya hormati keputusan untuk tidak mengusung. Saya hormati keputusan itu karena mereka berhadapan dengan situasi yang tidak sederhana. Saya berikan ilustrasi. Pasca Pilpres situasinya. Pamor Anies Baswedan yang memudar, kata Adi, terlihat dari kekalahannya di Pilpres 2024. Menurut Adi, wajar jika partai politik yang tadinya merapat kepada Anies mulai berpaling kepada kandidat lain yang dianggap lebih bersaing, di samping berharap keuntungan politik dengan merapat kepada koalisi pemerintahan mendatang. Saya berikan ilustrasi. Pasca Pilpres situasinya lebih kompleks? Ya, lebih kompleks, bahkan lebih kompleks. Nah, kalau kemudian partai memiliki kedaulatan dan partai boleh melaksanakan kedaulatan itu, kita akan menyaksikan berbagai partai itu punya calon. Nggak kita menyaksikan kota kosong sebanyak ini. Masa kota kosong sebanyak ini? Kalkulasinya kan tidak sesederhana itu, Mas Anies. Untuk bisa memajukan orang perlu tentunya
memastikan kadernya cukup bisa mumpuni, elektabilitasnya tinggi, kemudian punya dana yang cukup, kemudian bagaimana hitung-hitungannya, tentunya kan tidak sesederhana ya penjelasan yang tadi Anda sampaikan. Kalau jumlahnya 3, 5, 10 barangkali boleh. Memang barangkali tempatnya itu ada calon-calon yang sangat populer sehingga tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau kita sampai hampir 10% dari pilkada, itu benar kota kosong, ada sesuatu ya. Dan sesuatu itu? Sesuatu itu adalah pengendalian. Oleh siapapun yang bisa memiliki kekuasaan, tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Nah, apakah ini adalah satu pihak, dua pihak? Kita nanti harus lihat ya. Tapi harus ada pengendali, udah mungkin. Mas Anies, Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Sebelumnya tidak pernah sekencang ini Anies Baswedan. Saya itu bukan gagal dapat tiket. Saya ini gagal, saya tidak dapat boarding pass, tapi tiket udah dapat. Tidak bisa terbang Mas Anies? Iya, tiket udah ada. Coba bayangkan, 3. Jadi ini bukan playing victim. Ini victim beneran. Ini cerita tentang bagaimana kedaulatan partai yang sedang mereka gunakan, terus kedaulatannya hilang. Di sisi lain, Anies yang merupakan calon independen memang kurang mempunyai pijakan politik yang kuat, sebab dia bukan kader partai politik manapun. Selain itu, Adim menilai Anies tidak terlampau memberikan keuntungan elektoral bagi partai politik karena sosoknya kurang bisa dieksploitasi buat mendongkrak pamor parpol lantaran bukanlah kader. Victim beneran, tapi begini Mas, yang jelas kan itu kayak rumus standar nih. Politik kita tuh melodramatik dan politisi tuh biasanya paling mudah memainkan rumus korban. Korban tidak dapat boarding pass, dijegal, tidak bisa maju kontestasi. Minimal itu narasi yang berkembang, dikembangkan oleh pendukung Anda dan sekarang kemudian juga Anda sampaikan begitu. Jadi ini memang peran yang sedang Anda mainkan? Ini adalah kenyataan yang disaksikan oleh rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia. Ketika kenyataan disampaikan, coba kita lihat nih kenyataannya. Partai sudah mengusulkan, partai sudah memproses, kemudian satu-satu dalam posisi tidak bisa melanjutkan. Tidak bisa melanjutkan. Apa sulitnya menyerahkan pilihan itu pada rakyat? Serahkan itu pada rakyat. Tapi tidak. Nah, justru ini ya. Kenapa ini bisa berbahaya pada demokrasi? Kita menempatkan demokrasi itu sebagai sebuah media untuk mengelola perbedaan aspirasi secara damai. Nah, ketika perbedaan aspirasi itu muncul, kemudian proses politik mencari titik temu. Kalau tidak tercapai titik temu, serahkan kepada rakyat untuk menentukan. Nah, dalam pencalonan begitu. Aspirasi A, aspirasi B, aspirasi C, kalau pilkada nih, partai-partai kemudian membawa aspirasi itu, lalu menyerahkan kepada rakyat untuk silahkan rakyat memilih. Nah, yang sedang terjadi adalah aspirasi A, aspirasi B, aspirasi C itu dikendalikan sehingga yang ditawarkan kepada rakyat adalah yang oleh kesepakatan apapun itu, apakah itu perintah, apakah itu rundingan, disepakati dan tidak diserahkan kepada rakyat. Jadi peristiwa yang dialami bukan saja, kalau saya menceritakan ini seakan hanya soal Anies. Bukan, ini adalah bagaimana proses demokrasi kita yang dijaga untuk sehat. Kalau tidak ada itu, buat apa kita semua ini ada pilkada? Sepakati aja satu nama, terus menerus, dan kemudian kota kosong aja semuanya. Kan jadi begitu kemudian. Dan Anda merasa bahwa memaksakan kesepakatan itu didorong oleh pengendali kekuasaan. Itu yang Anda katakan, Mas Anies? Kita nggak tahu sesungguhnya siapa yang mengendalikan ini semua. Kita bisa berspekulasi. Tapi kita kalau ditanya, kita tidak bisa tahu saya. Adi menyampaikan situasinya mungkin berbeda jika Anies memutuskan bergabung dengan partai politik tertentu menjelang pendaftaran Pilkada 2024. Anies bisa saja mendapatkan dukungan dan menekankan partai politik supaya tercipta kondisi sama-sama saling menguntungkan dalam Pilkada serentak. Karena yang jelas itu kan narasi yang kemudian berkembang. Sedemikian sampai Presiden Jokowi ditanyai wartawan soal itu. Spesifiknya kita akan dengar apa kata Presiden Jokowi. Bagaimana Anda membaca statement Pak Jokowi ini? Kalau Presiden menyampaikan pernyataan, ya kita percayai. Ini pernyataan Presiden. Saya itu urusan partai politik. Mau mencalonkan, tidak mencalonkan, itu urusan koalisi, urusan partai politik. Ada mekanisme, ada proses di situ. Dan itu memang sesuatu yang Anda lihat terjadi kan? Ya. Semuanya mekanisme partai politik. Buktinya Nasdem begitu
belum ditetapkan resmi juga sudah datang ke Hambalang. Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan Caimin, bahkan tidak lama setelah ketahuan bahwa Pak Prabowo yang menjadi pemenang Pilpres. Jadi pertemuan-pertemuan itu kan menandakan bahwa memang sesungguhnya ya ini keinginan independen dari masing-masing partai yang memang mau bergabung dengan pemerintah yang akan berkuasa. Dan bagian dari konsekuensi itu tentunya ya sama dengan menentukan siapa calon-calon yang mau diusung di daerah-daerah strategis termasuk di Jakarta. Wajar saja kan Mas Anies? Ya, makanya itu kita hormati keputusannya. Kini nasi sudah menjadi bubur. Peluang Anies maju di pilkada telah terkubur. Publik pun menanti langkah Anies berikutnya. Apakah akan mendirikan partai atau bergabung dengan partai-partai politik yang katanya kini tersandra?